البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu penjelasan terhadap surat Al-Ikhlas. Qala al-mu'allif wa sabahullah, suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam surat Al-Ikhlas ini tentunya banyak faedah dan juga banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang tauhid al-uluhiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Adapun yang selainnya diibadahi dengan cara yang batil. Oleh karena itu, di sini diawali dengan qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal, satu. Allahus samad. Allah Subhanahu wa taala adalah as-samad, yaitu yang semua makhluk bergantung padanya. Semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai manusianya, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan semua kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena termasuk sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki orang tua. Menunjukkan bahwasanya yang namanya sifat, terkadang ada sifat yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala dan ada juga sifat yang barakallahu fikum tidak sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala adalah ditiadakannya anak untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada orang tua untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau makhluk kurang. Sifat seperti ini kalau makhluk kurang. Barakallahu fikum, karena sifat sempurna bagi makhluk di antaranya punya keturunan, punya anak, ada orang tuanya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setanding sepadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allif wa syarihu asbahullah, maudhu' hadhihi surah. Kandungan yang terkandung dalam surat ini tatahaddatsu an sifatillah jalla wa ala al-wahid al-ahad al-jami' li sifatil kamal. Surat ini berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tunggal, zat yang maha satu, yang mencakup pada Allah Subhanahu wa taala seluruh sifat-sifat yang sempurna. Al-maqsudu 'ala ad-dawam, zat yang senantiasa dituju terus-menerus selama-lamanya. Al-ghaniyyu 'an kulli ma siwah, zat yang maha tidak butuh kepada selainnya. Al-munazzah 'an sifatin naqsi, zat yang senantiasa disucikan dari sifat-sifat kekurangan. Wa 'anil mujanasah wal mumatsalah, dan juga zat yang disucikan dari
sesuatu yang sejenisnya atau yang menyerupainya. Wa raddat 'alan nasara al-qailina bitaslis. Ini perlu diperhatikan baik-baik di sini. Dan juga surat tersebut adalah bantahan terhadap orang-orang Nasara yang mereka mengatakan na barakallahu fikum taslis. Taslis itu menurut mereka itu ada nanti Tuhan Bapa, Tuhan Anak atau yang semisalnya itu, Ruhul Kudus atau yang semisalnya. Jadi mereka menganggap ada 3. Nah, barakallahu fikum istilah mereka 3 in 1. 3 in 1 itu 1 dalam 3 atau 3 dalam 1 kemasan. Istilah mereka ya Allahul musta'an. Itu enggak benar. Coba antum saksikan orang-orang Nasara, mereka punya gereja. Kira-kira patung yang mereka bikin sama persis atau berbeda-beda? Beda. Terkadang sana rambutnya gondrong patungnya. Sebelah sana lagi rambutnya pendek. Sebelah sana lagi patungnya gendong anak kecil. Namanya macam-macam. Itu menunjukkan bahwasanya sesembahan mereka itu tidak satu gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum Allahul musta'an. Dan itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak memiliki sembahan yang tetap gitu. Allahul musta'an. Taslis saja taslis itu menganggap bahwasanya ya barakallahu fikum 3 dalam 1 kemasan tadi itu. Allahul musta'an. Wa 'alal musyrikin alladziina ja'alullaha dzurriyyah wal banin. Dan juga bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu keturunan dan juga anak. Jadi Allah Taala punya anak, punya keturunan. Nah, barakallahu fikum sebagaimana orang-orang musyrikin. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha asyhadu khalqahum. Mereka menjadikan para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, bayangkan itu. Nah, ditantang oleh Allah Taala asyhadu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka? Enggak menyaksikan gitu loh. Mereka cuma tuduhan saja, mengatakan Allah Taala punya anak-anak perempuan, yaitu para malaikat. Allahul musta'an. Kemudian orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan siapa? Mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Nah, barakallahu fikum wa qalatul yahudu Uzairun ibnullah wa qalatul Nasara Al-Masih ibnullah. Nah, orang-orang Yahud mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam anak Allah katanya. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu sekedar ucapan mulut mereka saja. Yudhahiruna qaulal ladzina kafaru min qabl, yang menyamai ucapan orang-orang kafir terdahulu. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Ta'ala Allahu 'amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha agung, maha suci Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka ucapkan. Ya barakallahu fikum, dengan ketinggian yang sangat besar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha besar. Tasmiyatuha, sebab penamaan surat ini, sumiyat bi asmin katsirah. Surat ini dinamakan dengan nama-nama yang banyak. Asyharuha suratul Ikhlas. Yang paling masyhurnya surat ini dikenal dengan surat Al-Ikhlas. Li'annaha tatahaddath 'an tauhid al-khalis lillahi 'azza wa jalla. Dikarenakan surat ini berbicara tentang tauhid yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid apa? Al-uluhiyah, ifradullah taala bil ibadah. Itu mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Al-munazzah an kulli naqsin, zat yang senantiasa disucikan dari segala kekurangan. Al-mubarra' min kulli syirkin, zat yang senantiasa na barakallahu fikum dibersihkan dari segala sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Munasabatuha lima qablaha. Sekarang sisi kecocokan, kesesuaian surat ini dengan surat sebelumnya yang kita baca kemarin, surat apa? Surat Al-Lahab ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Suratul Kafirun litabarru' min jami' anwa'il kufri wasyirki. Ini keterkaitannya kok lain ini ya. Ataukah yang diinginkan adalah urut-urutannya? Kalau dalam urut-urutannya dalam Al-Qur'an itu sebelum surat Al-Ikhlas surat apa? Al-Masad juga kan? Tapi di sini sebutkan, kita lihat ini. Munasabatuha lima qablaha. Kesesuaian, kecocokan terhadap yang sebelumnya. Suratul Kafirun, ya kan? Seakan-akan nah barakallahu fikum tidak cocok itu ya, seakan-akan ya, karena sebelumnya yang kita baca kemarin surat apa? Al-Masad kan, Al-Lahab. Di sini disebutkan Suratul Kafirun, tapi enggak masalah kita baca aja. Surat Al-Kafirun
litabarru' min jami' anwa'il kufri wasyirki. Mungkin yang sebelum-sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya mungkin. Surat Al-Kafirun di dalamnya apa? Terkandung tabarru', berlepas diri dari seluruh jenis-jenis kesyirikan dan kekufuran. Wa hadhihi suratul isbati tauhidillah ta'ala al-mutamayyiz barakallahu fikum al-mutamayyiz bi sifatil kamal al-maqsud 'ala ad-dawam. Sedangkan surat ini di dalamnya terkandung penetapan tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dibedakan dengan sifat-sifat yang sempurna dan zat yang senantiasa dituju selama-lamanya. Semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya kebutuhannya siapa yang memenuhinya? Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzah 'anil syarik wasyabih, zat yang senantiasa disucikan dari asy-syarik, yaitu persekutuan, wasyabih, penyerupaan. Warida qarana bainahuma fil qiraah fi salawatin katsirah. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara keduanya apa? Surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas itu dalam bacaan di dalam salat-salat yang banyak. Seperti contohnya salat apa? 2 rakaat sebelum subuh. Disebutkan dalam hadis itu bacaannya jangan terlalu panjang. Paham ya? Yaitu bacaannya rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat apa? Al-Ikhlas. Ya enggak? Kemudian ketika surat witir, setelah tahajud ya enggak? Tahajud, rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Ya enggak? Rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Ya kan? Jadi digabungkan gitu ya. Karakaatayil fajri, ya kan, seperti 2 rakaat sebelum subuh. Wat tawaf, 2 rakaat tawaf. Was sunnatul maghrib, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Wal istikharah, dan juga di dalam istikharah. Nah, barakallahu fikum, karena salat istikharah ada ya. Kalau orang itu di hadapannya itu 2 perkara yang dia bingung untuk memilih, tapi dua-duanya kebaikannya. Tapi kalau kedua-duanya satunya jelek, satunya baik, mau enggak perlu salat istikharah dia. Karena udah tahu ini jelek, ini baik, jelas milih yang baik itu loh. Jadi salat istikharah itu salat yang dia itu untuk mencari pilihan antara 2 kebaikan yang dia bingung, milih mana ini ya? Yang ini tawaran juga bagus juga, yang ini juga baik juga. Bingung dia. Akhirnya dia salat istikharah, meminta kepada Allah taala agar dipilihkan pilihan yang terbaik. Tapi kalau 2 sesuatu tadi, satunya jelek, satunya baik, perlu enggak istikharah? Enggak perlu, mesti milih yang baik. Ya enggak? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Wassalatul musafir. Adapun salatul musafir wallahu alam apa yang diinginkan. Nah, barakallahu fikum, kalau salatul musafir ini salat tersendiri itu kelihatannya enggak ada dalilnya salat musafir itu ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau salatul musafir yang diinginkan adalah barakallahu fikum sunnah muakkadah 2 rakaat sebelum subuh dan juga witir mungkin ya. Nah, barakallahu fikum. Fadluha, keutamaannya, waradat ahaditsu katsiratun fi fadli hadis surah. Sungguh telah datang hadis yang banyak mengenai keutamaan surat ini. Surat apa tadi? Abdul Ghafur? Al-Ikhlas. Wa anha ta'dilu fi thawabi qira'atiha sulsul Qur'an, masyaallah. Yang mana bacaan surat Al-Ikhlas itu di sisi ditinjau dari pahalanya dan ganjarannya sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Kelihatannya ringkas kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacaannya itu sebanding dengan apa pahalanya? Sepertiga Al-Qur'an, masyaallah. Faqad rawa Muslimun wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan sungguh telah diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtashidu, berkumpullah kalian. Ihtashidu itu istami'u. Fa inni sa'aqra'u 'alaikum sulsal Qur'an. Karena sesungguhnya aku akan membacakan untuk kalian sepertiga Al-Qur'an. Fa hasyada man hasyada. Akhirnya apa? Berkumpullah orang yang berkumpul. Karena bayangannya mungkin sepertiga Al-Qur'an itu banyak gitu ya. Ayo. Tsumma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qara'a qul huwallahu ahad. Akhirnya Rasulullah keluar dan membaca apa? Qul huwallahu ahad. Paham soal ini ya? Jadi saat itu mungkin orang anggap sepertiga Al-Qur'an banyak itu ya.
Ternyata Rasulullah keluar membacakan apa? Qul huwallahu ahad. Tsumma dakhala faqal. Kemudian Rasulullah masuk faqala ba'duna li ba'd. Kemudian sebagian kita pun berkata terhadap sebagian yang lainnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni sa'aqra'u 'alaikum suratul Qur'an. Inni la ara hadha ja'a minal masa'. Tsumma kharaja Nabiullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni qultu sa'aqra'u 'alaikum suratul Qur'an ala wa innaha ta'dilu suratul Qur'an. Akhirnya apa? Mereka bincang-bincang itu loh. Katanya sepertiga Al-Qur'an. Tapi kok yang dibaca cuman qul huwallahu ahad. Sempat heran itu, kok bisa gitu loh. Akhirnya apa disebutkan di sini? Inilah arah sungguh aku menganggap perkara ini inilah arah hadza jaa minal masa. Sungguhnya aku melihat ini datang apa? Barakallahu fikum sore. Tsumma kharaja Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah keluar. Faqala inni qultu, sesungguhnya aku mengatakan sa'aqra'u 'alaikum suratul Qur'an. Sungguh aku akan bacakan untuk kalian sepertiga Al-Qur'an. Ala wa innaha ta'dilu suratul Qur'an. Syahidnya ini. Ala wa innaha ta'dilu suratul Qur'an. Ketahuilah sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sebanding pahalanya dengan sepertiga Al-Qur'an. Ini syahidnya. Jadi yang dibaca enggak sepertiga Al-Qur'an full gitu enggak, tapi membaca surat Al-Ikhlas tadi itu pahalanya sebanding dengan apa? Sepertiga Al-Qur'an. Sabab nuzul surah, sebab turunnya surat ini. Akhrajal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Jarir an Ubay bin Ka'ab annal musyrikin qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dahulu orang-orang musyrikin berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, insib lana rabbak." Wahai Muhammad, tunjukkanlah kepada kami Rabbmu, menisbahkanlah. Nisbahnya ke siapa gitu loh. Siapa orang tuanya? Nah, barakallahu fikum, siapa keturunannya? Bayangkan ini orang musyrikin taunya ada keturunannya, ada anaknya gitu loh. Minta. Fa anzalallahu ta'ala qul huwallahu ahad. Akhirnya Allah Taala menurunkan surat tersebut, qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah, zat yang Maha Tunggal. Allahus samad. Dialah Allah, zat yang bergantung semua makhluk kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang setanding sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya al-mufradatu, kosakata yang baru. Qul huwallahu ahad, ay qul ya Muhammad liman sa'alaka an rabbik huwallahu ahad. Maksudnya apa? Katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang bertanya kepadamu tentang Rabbmu, dialah Allah zat yang Maha Tunggal, satu tok. Naam. Allahus samad, ay Allahul ladzi la tanbaghi al-ibadah illallah. Maksudnya apa? Allahus samad, Allah adalah zat yang tidak selayaknya ibadah itu kecuali hanya diserahkan kepadanya. As-samad ini penting ya. As-samad apa maknanya? Karena para ulama berbeda pendapat ya, mufassirun mengenai as-samad ini ya. Kalau berdasarkan disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaih sudah bagus sekali ini. As-samadu as-sayyid alladhi yusmad ilaihi fi qada'il hawaiji 'ala dawam. Yaitu sayyid itu semacam tuan atau pemimpin. Ini maknanya ya, makna secara globalnya sayyid atau pemimpin yang disandarkan kepadanya, digantungkan kepadanya fi qada'il hawaij, di dalam menunaikan kebutuhan-kebutuhan 'ala dawam terus-menerus. Apa maksudnya ya? Sekarang siapa zat yang kita bergantung kepadanya terus-menerus? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah kita barakallahu fikum bergantung pada yang selainnya. Oleh karena itu, kalau orang menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu justru dicurigai gitu loh. Menggantungkan kepada yayasan misalkan. Wah, kalau enggak ada yayasan ya dapurnya enggak keluar asapnya katanya. Allah musta'an. Ini keliru. Kenapa keliru? Karena nanti kalau yayasannya bubar bingung dia. Katanya enggak keluar asapnya katanya. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Sandarkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yayasan, bukan kepada lembaga, bukan kepada organisasi, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid ay la yafna illa syai'un yulad illa wa huwa fanin ba'id la mahalah. Lam yalid maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak. La yafna, tidak akan sirna. Nah, tidak akan sirna, tidak akan habis. Dikarenakan la syai'an yulad, tidak ada sesuatu yang dilahirkan
Kenapa kok dikatakan tidak ada habisnya, tidak akan sirna? Dikarenakan itla syai'un yulad illa wa huwa fanin ba'id la mahalah. Dikarenakan tidak ada sesuatu yang dilahirkan itu kecuali akan hancur, akan sirna dan tidak akan kekal. Ya enggak? Sesuatu yang dilahirkan itu akan hilang enggak? Akan hilang. Sekarang misalkan lembu, sapi, itu kan misalkan melahirkan anak. Anaknya lama-lama mati enggak kira-kira? Lama-lama mati enggak nanti? Mati, imam disembelih, mati sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi menunjukkan sesuatu yang dilahirkan itu pasti akan sirna gitu loh ya. Nah, barakallahu fiikum seperti manusia pun punya anak, ya enggak, punya keturunan, tapi lama-lama apakah anaknya itu kekal? Tidak, akan sirna, akan meninggal dunia. Walam yulad ay laysa bimuhdits bi allam yakun fakana fa huwa kainun awalan wa abadan. Ini penting nih, pahami baik-baik ini. Lam yulad dan tidak diperanakan. Maksudnya bagaimana? Ai laisa bimuhdits. Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang baru. Jangan antum menganggap Allah taala sesuatu yang baru. Kata beliau, ai laisa bimuhdits bi an lam yakun fakan. Allah taala itu bukan sesuatu yang baru, yang sebelumnya enggak ada akhirnya ada. Itu makhluk. Kita dulunya ada enggak dulunya kita, Abdurrahman? Dulunya kita enggak ada enggak dulunya kita ini? Enggak ada. Setelah dilahirkan baru ada. Itu manusia, makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang bagaimana? Zat yang awal dan yang akhir. Al-awwal laisa qablahu syai', al-akhir laisa ba'dahu syai'. Zat yang pertama tidak ada sebelumnya sesuatu apapun dan tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Mohon insyaallah ya. Nah, kita lihat sini. Awalan fa huwa kainun awal wa abadan. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada sejak dahulu dan sampai nanti, enggak ada batasannya. Paham salah ya? Naam. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setanding sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ai lam yakun ahad. Naam, lam yakun ahadun syabih aw mathilahu laisa kamitsli syai'. Maksudnya tidak ada seorang pun yang serupa, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kalau keserupaan dari sisi nama mungkin enggak? Serupa namanya tuh mungkin. Karena sudah kita lewati kaidahnya kan? Contohnya manusia punya tangan, iya enggak? Allah taala juga punya tangan. Sama enggak namanya tangan? Sama. Tapi apa kaidahnya kemarin? Sudah kita lewati berkali-kali. Kaidahnya apa, Abdul Aziz? Allah taala punya tangan atau tidak? Punya tangan. Makhluk manusia punya tangan enggak? Punya tangan. Sama enggak namanya tangan? Sama-sama tangan namanya sama enggak namanya? Sama. Tapi hakikatnya berbeda. Apa kaidahnya? Ingat atau enggak? Kaidahnya apa? Isa? Kaidahnya ingat enggak antum? Apa? Ingat-ingat kaidahnya itu. Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Artinya apa? Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Mafhum Abdul Ghafur? Sekarang semut dengan gajah. Antum tahu semut? Tahu gajah? Semut punya kaki atau punya tangan atau tidak? Semut punya tangan, gajah juga punya tangan. Sama-sama namanya apa? Tangan. Tapi tangan semut dengan tangan gajah sama enggak, Abdul Ghafur? Nah, itu contoh saja itu untuk memahamkan. Itu maksudnya itu kalau cuma sama nama itu mungkin, tapi hakikat enggak bisa sama. Hakikat tidak bisa sama. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang menyamakan Allah taala dengan makhluknya, karena mereka sendiri sesama makhluk aja disamakan enggak mau. Kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, berarti Allah taala punya tangan, Allah sama dengan kita." Kita katakan enggak mengharuskan. Sekarang Bapak punya tangan enggak? Punya tangan. Maaf ya, Pak ya. Ada jangkrik misalkan. Jangkrik juga punya tangan kan, Pak? Punya tangan. Lah sekarang tangan Bapak dengan tangan jangkrik sama enggak? Afwan, Pak, gitu ya kalau gitu ya. Kata dia, "Oh, enggak sama." Ya udah. Padahal sama-sama tangan kan ya. Jadi enggak mengharuskan sama-sama tangan itu harus persis juga hakikatnya. Paham belum? Dia marah-marah nanti bersamakan tangan Bapak sama dengan tangan jangkrik berarti. Marah enggak kira-kira? Marah, marah besar. Nah, padahal sama-sama apa? Makhluk gitu loh. Apalagi makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala enggak sama. Walaupun sama nama tadi itu. Ingat-ingat kaidah tadi ya.
al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama zat dan hakikatnya. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, al-ma'na ijmali, makna secara globalnya. Kita selesaikan nanti kita di ai qul qawlan jaziman bihi mu'taqidan lahu 'arifan bi ma'nahu huwallahu ahad. Katakanlah dengan ucapan yang pasti, dalam ucapan yang meyakinkan dan berkeyakinan, engkau meyakini bahwasanya 'arifan dan engkau mengetahui bi ma'na, maksudnya perintah. Katakanlah dengan ucapan yang pasti dalam keadaan engkau meyakini dan mengetahui maknanya, huwallahu ahad. Dialah zat yang maha tunggal, Allah Subhanahu wa taala. Ai qadin hasarat fihi al-ahadiyah. Sungguh telah apa? Na barakallahu fikum, terbatas ketunggalannya. Maksudnya enggak ada yang menyerupainya, enggak ada yang menandinginya. Fa huwal ahad al-munfarid bil kamal alladzi lahul asmaul husna wa sifatul kamilah al-ulya. Maka dialah zat yang maha tunggal sendirian dengan kesempurnaan yang hanya milik Allah Ta'ala, nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna, yang tinggi, wal af'al muqaddasah, dan perbuatan-perbuatan yang disucikan, alladzi la nadhira lahu wa la mathil, yaitu yang tidak ada sesuatu atau yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad, al-maqsudu fi jamil hawaij, maksudnya adalah apa? Zat yang dituju pada seluruh kebutuhan. Semua kebutuhan hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, ketika orang ditimpa suatu kegentingan atau minta kemudahan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassir lana umurana wa wasi' rizqana. Contohnya gitu juga. Allahumma ya Razzaq urzuqni, ya Ghaffar ighfirli. Minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tuju menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fa'ahlul ilmi fa'ahlul alam al-ulumi was-sufli muftaqiruna ilahi ghayatul iftiqar. Maka penduduk alam yang di atas, ulwi itu atas, langit berarti. Dan juga penduduk alam yang di bawah, maksudnya di bumi ini, mereka semuanya butuh kepada Allah Ta'ala dengan sepuncak-puncak kebutuhan. Benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunahu hawaijahum, mereka meminta kepada Allah Ta'ala kebutuhan mereka. Wa yarghabuna ilaihi fi muhimmatihim, dan mereka juga mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara kepentingan mereka. Li'annahu al-kamil fi awsafih al-alim, dikarenakan Allah Ta'ala zat yang sempurna pada sifat-sifatnya. Al-alim, zat yang maha mengetahui, alladzi qad kamula fi ilmihi, yang keilmuannya, pengetahuannya sangat sempurna. Al-halimul ladzi kamula fi hilmihi, zat yang maha lembut, yang sempurna kelembutannya. Ar-rahim, alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', zat yang maha sayang, yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Wa hakadha sa'irul awsafih, demikianlah seluruh sifat-sifatnya. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Berikutnya, wa min kamalatihi annahu lam yalid wa lam yulad. Ini termasuk kesempurnaannya. Termasuk bentuk kesempurnaannya bahwasanya Allah Taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Li kamali ghinah, karena kesempurnaan ghinah, kecukupan Allah Taala enggak butuh. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh kepada siapa? Kepada makhluk-makhluknya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sepadan setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. La fi asma'ihi wa la fi sifatih. Tidak pada nama-namanya, tidak pula pada sifat-sifatnya. Naam. Wa la fi af'alihi tabaraka ta'ala, tidak pula pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada satupun yang menandinginya. Paham ya? Apa kaidahnya tadi? Kaidahnya tadi sama bisa, tapi hakikat enggak sama. Apa tadi kaidahnya, Husain? Naam, Hasan. Al-ittifaq fil asma' la yastalzim al-ittifaq fid dzawat wal haqa'iq. Sama itu enggak masalah. Cuman hakikatnya kan beda gitu ya. Naam, itu masalah apa? Asma wa sifat perlu diperhatikan baik-baik itu. Naam. Terlebih-lebih lagi Allah Taala dengan makhluknya jauh berbeda. Kemudian kata beliau,
Fahadhihi suratu mustamilatun 'ala tauhidil asma wa sifat. Surat ini terkandung di dalamnya atau mencakup mengenai tauhid al-asma wa sifat. Yang terakhir, ma yustafadu minas surah, yang bisa diambil faedah dari surat ini. Pertama, ma'rifatullah bi asma'i wa sifatih. Itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, takrirut tauhid wa nubuwah, yaitu penetapan mengenai tauhid dan nubuwah kenabian. Yang ketiga, butlanu nisbatil walad ila Allah taala, batilnya penisbahan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala enggak punya anak, la Uzair walal Masih. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wujubu ibadatillahi wahdahu la syarikalah, wajibnya beribadah kepada Allah taala semata, tidak ada sekutu baginya. Fiha, maksudnya dalam beribadah. Wujubu ibadatillahi wahdahu la syarikalahu fiha, wajibnya beribadah kepada Allah taala semata, tidak ada sekutu baginya dalam beribadah. Idh huwallah dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi duna siwa. Dikarenakan dialah Allah zat yang memiliki apa? Uluhiyah, yaitu keberhakan untuk ibadahi, wal ubudiyah, keberhakan untuk kita menghambakan diri kepadanya. Ala khalqihi, atas makhluknya, duna siwa, bukan yang selainnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya enggak ada zat yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk kita menyerahkan penghambaan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Alhamdulillah sudah kita selesaikan penjelasan surat Al-Ikhlas. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.